Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan melakukan praktikum tentang hukum Archimedes. Perkenalkan, nama saya Brian Bagaskoro, nomor absen 11 dari kelas 12 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Rifki Firdaus, absen 36 dari kelas 12 IPA 6. Perkenalkan, nama saya Gazi Muhammad Hazim dari 12 IPA 6, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Dimas Willy Andrianto, absen 17 dari kelas 12 IPA 6. Hukum Archimedes yaitu hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang dicelupkan akan mendapat gaya dorong ke atas atau gaya apung. Nah, besar gaya apung yang didapatkan dari benda yang dicelupkan tersebut sama dengan air yang dipindahkan. Untuk alat dan bahan, yang alat pertama itu ada gelas plastik dan juga sendok. Dan untuk bahannya ada telur, garam, gula, dan air. Untuk praktikum yang pertama, kita menggunakan 3 gelas. Gelas pertama menggunakan air biasa. Gelas kedua dan ketiga menggunakan garam dengan takaran yang berbeda untuk membuktikan percobaan hukum Archimedes. Nah, usahakan ini menggunakan air panas atau air hangat supaya garam itu nanti bisa terlarut. Jika nanti takarannya usahakan sama ya. Untuk gelas kedua dan ketiga menggunakan garam dengan takaran berbeda. Untuk gelas kedua menggunakan 2 sendok garam. Nah, satunya kita ambil 3 sendok. Lalu setelah itu jangan lupa untuk kita aduk supaya garamnya bisa larut dengan sempurna. Selanjutnya kita akan memberi tanda ke 3 gelas ini untuk membedakannya. Gelas pertama kita beri tanda air biasa. Untuk gelas yang pertama dan yang kedua kita beri tanda garam 1 dan garam 2. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya dan memasukkan telurnya. Kita mulai dari gelas pertama yaitu air biasa. Gelas kedua, dan gelas ketiga. Nah, bisa dilihat di sini teman-teman, takaran garam yang berbeda dan juga dengan tidak ada garam mempengaruhi di mana letak telur tersebut. Gelas pertama tidak ada garam, telur berada di bawah permukaan gelas. Gelas kedua, telur itu berada melayang di tengah-tengah permukaan gelas. Dan yang terakhir, dengan takaran garam yang lebih banyak, dia berada di atas permukaan air. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu menggunakan air dengan beberapa dari ketiga ini diberi gula dengan takaran yang berbeda.
gelas pertama kita akan beri 6 sendok garam. Nih, gula. Ciro Lu 3 empat, 4. Oke, gelas yang kedua kita akan beri 5 sendok 5 sendok gula. Dan yang ketiga ini kita tetap menggunakan air biasa ya, tanpa campuran apapun. Oke. Kita tambah air biasa. Misalkan ketinggian dari airnya sama ya. sesuai takaran. Kurang tahu kok. Nah, setelah kita beri gula, kita akan beri tanda dari untuk masing-masing gelas supaya bisa membedakannya. 6 sendok. 6 sendok. Gula 6. Gula pertama. Gula, ini air biasa. Ini kurang dalam kurangnya ini. Oke, jadi yang ini air biasa, ini gula yang kedua, dan ini gula yang pertama, yang dimana yang ini 6 sendok, 5 sendok. Oke, langsung saja kita akan melakukan praktikumnya. Oke, kita sudah siapkan 3 telur untuk kita celupkan ketiga larutan ini dengan takaran yang berbeda. Oke, Secara hipotesis air biasa akan menenggelamkan telur. Oke, bisa kita lihat telur yang kita celupkan di air biasa atau tanpa campuran apapun, telur akan tenggelam. Oke, lanjut ke larutan gelas kedua, yang dimana takarannya 5 sendok gula. Oke, bisa dilihat telur yang kita celupkan tadi melayang. Lanjut ke larutan gelas ketiga, yaitu gula dengan larutan dengan takaran 6 sendok gula. Nah, bisa dilihat perbedaan antara gelas kedua dan gelas pertama. Nah, gelas pertama telur langsung melayang ke atas, langsung mengapung ke atas. Sedangkan gelas kedua tidak mengapung dan tidak tenggelam, atau bisa dibilang berada di tengah-tengah. Oke, biar lebih jelas, setelah ini kami akan melihatkan secara lebih dekat. Oke, yang terakhir kami akan menjelaskan kesimpulan dari percobaan kami.
Jadi hukum Archimedes menyatakan bahwa suatu benda yang kita celupkan ke suatu larutan, entah itu larutan dengan campuran garam, gula ataupun tanpa campuran apapun, maka benda tersebut akan mengalami atau memiliki gaya apung ke atas. Nah, saat suatu benda kita celupkan ke dalam larutan, maka terdapat 3 posisi. Yang pertama yaitu terapung, di mana massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis larutan. Yang kedua yaitu melayang, di mana massa jenis benda sama dengan massa jenis larutan. Dan yang ketiga tenggelam, di mana massa jenis benda lebih besar dari massa jenis larutan. Nah, jadi berdasarkan percobaan kami tadi, sebenarnya apa sih pengaruh dari penambahan garam dan gula bagi larutan tersebut? Jadi pengaruh penambahan gula dan garam pada larutan tersebut yaitu gula dan garam ini bisa meningkatkan atau menambah massa jenis dari larutan tersebut, sehingga massa jenisnya menjadi lebih besar. Sehingga dengan meningkatnya massa jenis larutan, maka bisa membuat perubahan pada kondisi benda atau barang yang kita celupkan tadi. Misal yang awalnya tenggelam bisa menjadi melayang, ataupun yang melayang bisa jadi terapung. Intinya akan meningkatkan massa jenis dari larutan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.